Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang isbat, hasil sidang isbat akan menetapkan secara serentak insya Allah puasa Ramadan dimulai bertepatan dengan 13 April 2021. Sedangkan untuk Idul Fitri insya Allah akan serentak juga 13 Mei 2021. Bertemu kembali bersama saya Pemanapik Agus Germanto. Kita akan bahas bagaimana bisa serentak dan kadang-kadang bisa berbeda. Nah, kita secara resmi akan menunggu pengumuman sidang isbat dari Kementerian Agama. Metode lengkap, hisab dan ru'yat akan kita bahas kali ini. Saya sudah melakukan metode hisab dengan perhitungan menggunakan aplikasi yang ada di Android. Bapak, Ibu, teman-teman semua juga bisa download di Android, kemudian menghitung ketinggian hilal. Nah, ketinggian hilal saya melakukan perhitungannya di Bandung, yaitu ketinggiannya 3 derajat lebih ini ya. Jadi ketika matahari terbenam, tinggi hilal ini di Bandung saya 3 derajat lebih. Karena 3 derajat lebih maka sudah masuk bulan puasa. Ini untuk standar di Indonesia. Teman-teman Muhammadiyah juga sudah 3 derajat lebih sedikit karena di Jogja. Sedangkan teman-teman NU, Lembaga Falakiyah NU juga hisapnya hampir 4 derajat, 3 derajat lebih karena teman-teman NU berkantor di Jakarta ya. Semakin barat ada kecenderungan semakin tinggi. Jadi kita insya Allah akan serentak semuanya 13 April itu puasa bersama. Bagaimana kesimpulan ini bisa sama? Memang ilmu hisabnya, ilmu perhitungannya sama. Dan ru'yatnya juga sama. Jadi semuanya sama. Nah, tapi kesimpulannya kadang berbeda. Yuk kita pahami gitu. Nah, kesimpulan kali ini sama karena ini saya coba tunjukkan metode wujudul hilal yang dipakai teman-teman Muhammadiyah. Dulu ketika matahari terbenam, asal ada sebagian dari bulan itu di atas ufuk, maka sudah tanggal baru, sudah Ramadan, sudah Syawal gitu ya. Tapi sekarang teman-teman Muhammadiyah memperbaharui kriterianya, yaitu bahwa piringan bulan ketika matahari terbenam itu harus seluruhnya ada di atas ufuk. Jadi kalau seluruhnya di atas ufuk barangkali ya 0,5 derajat atau hampir 1 derajat. Jadi teman-teman Muhammadiyah sudah naik kriterianya lebih tinggi. Sementara kita di Indonesia, oh tapi kok kesimpulan bisa beda gimana Paman? Itu yang beda interpretasinya ya, pemaknaan dan pengambilan kesimpulan ya, interpretasinya. Tapi kalau hisabnya sama, ru'yatnya juga semuanya sama. Nah, yang beda itu misalkan adalah kriteria imkanur ru'yat. Kalau teman-teman Muhammadiyah tadi kan wujudul hilal, yang penting di atas ufuk gitu ya, meskipun sekarang sepenuhnya. Nah, kalau kriteria dari teman-teman imkanur ru'yat itu perlu 2 derajat atau lebih. Karena kalau di bawah 2 derajat itu belum kelihatan. Jadi kalau 1 derajat, menurut teman-teman imkanur ru'yat, Mabim, Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura, itu kalau 1 derajat belum bulan baru. Tapi teman-teman Muhammadiyah sudah menyatakan 1 derajat sudah baru. Jadi di situ ada perbedaan, ada kemungkinan perbedaan. Tapi kalau kayak tahun ini, karena di atas 3 derajat, maka semuanya sepakat, sudah bulan baru. Termasuk Idul Fitri. Idul Fitri malah lebih tinggi. Idul Fitri ada yang 4 derajat, 5 derajat nanti. Jadi lebih serentak lagi. Toh sudah puasa 30 hari ya untuk Idul Fitri. Teman-teman astronomi bahkan mengusulkan kriterianya 3 derajat. Lebih tinggi lagi ya, 36,4. 3 derajat, elongasinya 6,4. Kalau saya sendiri mengusulkan 1 derajat sebenarnya ya. Itu biar untuk kebersamaan dan serentak. Apakah perlu ini pertanyaannya? Disamakan biar semuanya sama, harus serentak. Kalau beda-beda kan zaman demokrasi, boleh-boleh aja. Bhinneka Tunggal Ika, boleh-boleh aja berbeda, saling menghormati, saling toleransi. Tapi kalau mau diserentakkan dan diumumkan lebih awal, kita coba pertimbangkan teman-teman kita di Indonesia Timur, di Papua ya. Kalau jam 6 nanti hari Senin itu mulai sidang isbat, sholat maghrib dulu, kemudian diputuskan jam 7 misalnya. Jam 7 itu kan di Jakarta. Di Papua udah jam 9. Kalau mau taraweh jam 9 sudah terlalu malam, belum lagi ceramahnya dan sebagainya kan. Jadi kita perlu mempertimbangkan memang teman-teman kita di Indonesia Timur dan juga di belahan dunia yang lain. Belum lagi kalau kita perlu persiapan ya. Kalau misalkan untuk lebaran, kan butuh tempat, butuh energi, butuh menyiapkan makanan. Nah kalau nggak jadi lebaran, masih puasa lagi, makanan udah ada gimana? Mau disimpan di kulkas, butuh energi dan sebagainya. Nah untuk rekomendasi saya adalah kita memang mengandalkan ilmu hisab yang makin maju ini, 21 hari lebih awal ditetapkan. Dan yang kedua kriterianya optimis. Optimis itu adalah saya tadi menyarankan 1 derajat. Kenapa 1 derajat? Dengan berbagai macam pertimbangan. Karena 200 tahun terakhir, hampir 200 tahun terakhir itu antara 0,9 sampai 7,4
sudah bisa dilihat. Ya, kalau di atas 7,4 sepanjang sejarah itu selalu kelihatan di atas 7,4 derajat. Kalau di bawah 0,9 sepanjang sejarah 200 tahun ini belum pernah kelihatan kalau di bawah 0,9. Maka saya menyarankan di atas 0,9 yaitu 1. Dengan pertimbangan teman-teman Muhammadiyah kalau 1 itu bisa bersepakat. Karena saat ini juga teman-teman Muhammadiyah udah di 0,5 perkiraan kan gitu. Jadi moga-moga bisa menyatukan teman-teman NU dan juga Kementerian Agama. Kemudian honor Muhammad Ali, nah ini yang sering saya ceritakan bahwa honor Muhammad Ali itu kalau juara tinju sudah ditetapkan sebulan 2 bulan sebelumnya misalkan 2 juta dolar gitu. Nanti ketika tinju menang atau kalah nggak begitu ngaruh. Cuma kalau menang honor untuk tinju berikutnya akan dinaikkan gitu. Jadi ruqyat itu apakah berhasil melihat bulan atau nggak berhasil melihat itu nanti akan berpengaruh kepada keputusan berikut-berikutnya. Jadi dengan teknologi toh kesalahannya juga semakin sedikit, semakin sempurna kemajuan sains dan teknologi. Jadi memungkinkan untuk itu semua. Baik, semoga semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan dan saran-saran, silahkan tulis di komen bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.